lolos selain EVOS, karena EVOS sudah dipastikan lolos. Tinggal 3 tim lainnya nih di peringkat 2, 3, dan 4. Apakah mereka akan tergeser dari tim-tim yang ada di bawah? Kalian tulis di kolom komentar sambil menikmati game yang terakhir. Back to the OG map, ini dia Irengkel. Irengkel terus diberikan dukungan di kolom komentar, namun juga pastinya terus fokus untuk menyaksikan, terus fokus untuk menikmati aja. Udah ini match terakhir, nggak perlu gontok-gontokan lagi, nggak perlu tegang-tegang lagi. Nikmati saja apa yang ada, nikmati aja match terakhir ini. Memang sangat seru, tapi jangan terbawa emosi. Gua sih lebih pengen kalau misalkan ada sedikit percikan-percikan emosi yang muncul supaya membuat lebih mendramatisir game yang terakhir ini. Akankah ada tabrakan-tabrakan kuy untuk tim-tim saat ini yang ada di barisan papan atas ditabrak sama tim-tim yang udah hopeless untuk lolos? Nothing tulus gameplay dari tim-tim yang ada di halaman kedua mungkin. Ya, tapi tim-tim yang berada di halaman kedua mereka juga pastinya masih memiliki sesuatu yang harus mereka perjuangkan, itu adalah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk di PMPL kali ini. Tapi circle-nya agak sedikit jarang ya. Agak unik ini circle-nya. Circle yang jarang kita lihat muncul untuk kali ini di game yang terakhir, dan yang diuntungkan dari circle ini hanyalah dari 21 Esport. Di mana Yasnaya berada di titik tengah dari circle yang pertama. Mungkin dari DG mereka bisa mengamankan bagian utaranya terlebih dahulu, karena dari Lipovka harusnya mereka bakal mendapatkan vehicle yang cukup oke, cukup cepat untuk bergerak ke arah sekitar Stalber. Ini lagi ngegaca nih semua tim nih. Lagi berpikir keras ending circle-nya bakal ke arah mana. Karena ini circle yang jarang loh. Bisa aja ke ladang gandumnya Yasnaya, bisa aja ke arah sekitar mansion, bisa ke arah perbukitan Severny, bisa kemanapun. Karena ini bener-bener pattern circle yang jarang banget terjadi di Indonesia. Kalau sampai circle-nya menuju ke arah Yasnaya, ini Yasnaya bisa kita nobatkan sebagai kota dengan area akhir dari match terakhir di sebuah turnamen. Karena kemarin waktu di final PMGC East itu Yasnaya terakhir waktu DWG juara, dia kan di apart Yasnaya. Terus waktu di PMGC season kemarin itu juga Yasnaya menjadi match terakhir untuk di finalnya. Balapan perahu bos, ada Zeus sama Arctic, gokil, sama Public Gang. Tapi sepertinya salah jalur dari Public Gang, nggak mau ngambil resiko. Langsung puter balik ke bagian belakang, lewatin jembatannya lagi. Oke, mengurunkan niatnya untuk balap perahu sama si Elden. Ya, karena kalau kita melihat ini lagi-lagi ada sebuah momentum di mana untuk sekian kalinya terulang lagi PG mereka selalu fight di awal-awal dan selalu keculik satu persatu pemain-pemain mereka. Ini yang jadi PR mereka sampai match terakhir. Betul, dari Miramar tadiku ya, dari Miramar, terus di Sunhawk, bahkan sekarang di Irengkel mereka juga dikacaukan dengan pergerakan dari Zeus. Wah, ini kayaknya bakal ketangkep satu lagi. Mercy, ada UMP, sementara Bad Boy tidak memiliki apapun di depan sana. Hanya berlari-lari dan berlari. Miracle, gua nggak yakin dia punya weapon yang mensupport untuk dia membackup seorang Bad Boy. Tapi Mercy juga tidak ingin mengambil sebuah risiko yang terlalu besar. Sabar untuk menunggu sebuah momentum. Miracle bakal mengintip sebelah kanan juga. Tapi pergerakan yang harusnya sudah cukup untuk menyelamatkan seorang Bad Boy. Kalau gue jadi Miracle, gue bakal kasih satu weapon gue ke Bad Boy. Jadi setidaknya bisa melawan nih Bad Boy-nya. Dan kalau kita melihat dari belakang harus hati-hati karena Nikro juga sudah memantau. Nikro ini berarti untuk kedua kalinya kita melihat saat Zeus berhadapan dengan PG. Hanya mantau saja. Tadi juga seperti itu saat mereka fight di area Miramar di awal-awal. Nikro cuma mantau, tapi Nikro yang menjadi kunci dari pemain-pemain Zeus bisa mendapatkan PG sejauh ini. Ini Nikro saudaranya Microboy kayaknya. Cuma dia nggak pakai boy aja di belakang. Jadi Nikro 77. Puyer. Microboy jadinya ya. Bener. Iya. Iya. Aduh, bagus. Soalnya mereka lagi pusing nih, ngejar poin. Zeus juga lagi diambang-ambang nih, antara lolos dan tidak lolos. Dan harusnya nih kuy, dengan momen tadi mereka mendapatkan elimination, mereka sedikit mendekat ke poin dari peringkat 4-nya. Ya, betul sekali, betul. Masih ada kesempatan, tapi tidak boleh sampai melakukan sebuah blunder. Nikro dan juga pemain-pemain Zeus yang lainnya, kita berpindah menuju ke tim yang masih memiliki peluang dan bisa saja mengkudeta 4 besar. Ini adalah dunia game Boboho.
bersama dengan pemain-pemain dunia games yang lainnya, Okta dan juga Wyvern, mereka terus bahu-membahu untuk bisa mendapatkan pundi-pundi poin, walaupun di hari ini sangat jomplang permainan mereka, tidak seperti di hari yang kedua, karena hari kedua Psycho yang menjadi bisa dikatakan MVP untuk tim dunia games. Ya, betul. Tapi buat DG ya, gue tetap berpendapat bahwa mereka lagi kena mental nih, Kuy. Lagi bener-bener tergoyang di hari terakhir. Gila, gue nggak ngelihat perform DG yang bener-bener wow untuk di hari ini. Walaupun sekarang mereka ada di peringkat ke-6 dengan 119 poin, tapi untuk hari ini poin yang mereka dapatkan nggak terlalu bagus. Hashtag 15, hashtag 13, hashtag 11. Baru tadi di round 14 mereka mendapatkan hashtag 7 dan jumlah elimination mereka juga tidak seperti hari kedua. Ya, betul sekali. Dan juga kalau kita berkaca ke turnamen PMNC 2021, Dunia Games juga berada di bawah EVOS di peringkat 11, padahal yang diambil 9 besar. Jadi mepet banget. Keadaannya sama kayak saat ini. Mereka berada di peringkat 6, yang diambil 4 waktu itu diambil 9, berada di peringkat 11. Tapi seenggaknya mereka sekarang udah mulai mepet lah. Ibaratnya kayak mereka step up dengan apa yang terjadi di kualifikasi close kemarin. Ini mereka udah menunjukkan potensi yang lebih tinggi lagi. Cuma memang yang ingin lolos tidak hanya mereka gitu. Jadi mereka harus lebih keras lagi usahanya. Tapi kembali lagi berbicara Zeus dan juga Public Gang sudah mulai ada gerakan, dan granatnya membuat Miracle low HP. 50% HP dari Miracle hilang kali ini, bahkan pergerakan dari Zeus sudah semakin percaya diri. Lins bakal mengusik bagian dalam, langsung terabas dan tidak ada backup fire dari pemain Public Gang yang lainnya. Satu kembali ditumbangkan, dan kali ini Zeus unggul dari segi jumlah dan unggul dari segi setup. Satu pemain lagi dan Bad Boy pun tumbang. 3 pemain mereka amankan, 3 elimination harusnya sudah masuk ke Zeus sementara ini. Dan pemain terakhir dari Public Gang mundur terlebih dahulu. Ini dia Arctic yang tadi sempat mengendarai sebuah perahu, menjadi pemain terakhir dari Public Gang, dan nampaknya dia hanya akan coba menunggu saja di tempat ini, di area lower ground-nya, menunggu pemain-pemain Zeus yang mungkin akan keluar dari area jembatan, atau justru Arctic akan mencari tempat yang lain, karena sendirian saja dari menit ke-7 sangat sulit perjuangannya. Yap, dan ini menurutku posisi yang dibilang enak ya enak, dibilang enggak juga. Karena dari arah Milta lu jangan melupakan Krituke gitu. Walaupun tadi circle-nya agak ke atas dan ada kemungkinan Krituke udah bergerak rotasi, tapi kalau misal Krituke masih menahan di bagian Milta, ini bakal menjadi bencana juga untuk last man standing dari Public Gang. Apalagi kalau tadi Zeus juga bergerak agak ke sandwich kalau memang Krituke masih ada di Milta, tapi kayaknya Krituke bakal lanjut rotasi untuk mengamankan area di bagian playzone pertama atau di playzone yang kedua nantinya. Morph juga sedang mencari tempat untuk mereka singgah menuju ke checkpoint yang mereka tentukan, masuk menuju ke bagian shooting range, dan ini dia Onyx versus Maruzama. Maruzama lagi butuh banget poin. Kali ini mereka mendapatkan 1 pemain, bahkan 2 pemain dari Onyx berhasil mereka amankan. Tembakan dari bagian belakang, Cannot hampir mendapatkan 1 pemain. Coba dari hampir tumbang, tapi dari bagian dalam Rosesi menjatuhkan Chill. 1 pemain dari Maruzama ditumbangkan oleh Onyx Esport. Ada backup yang sudah mulai datang bertuakan pembensin. Kingu kali ini menjadi pilar di paling depan, bahkan Peggy sudah dipulangkan ke bagian lobby. Rosesi tertahan seorang diri sebagai pembensin, akan menembak percikan pemain dari Maruzama yang bersembunyi di balik sebuah mobil rongsok. Cukup tenang kondisi dari Maruzama, tapi Spongly masih bisa tertembak tentunya, dan dekat seperti dilemparkan meletup, masih belum bisa memulangkan atau mendapatkan waktu yang kita lagi. Tapi Kingu bakal langsung maju ke depan sana, dan Onyx pun rata. Mereka melewatkan kesempatan di game yang terakhir, apalagi mereka juga sedang dipepet poinnya oleh tim-tim lain. Maruzama utuh ke 4 pemain mereka, tapi kuda terbang datang menjadi tim yang bakal mengambil kesempatan ke arah tim Maruzama yang baru aja menyelesaikan baiknya. Kalau kita melihat kali ini ya, ada fight juga antara Krituke berhadapan dengan EVOS Reborn. 1 tumbang, yaitu Promoy. Lightzeug akan coba melakukan backup dari area belakang, namun Lightzeug juga memiliki keputusan untuk melakukan granat terlebih dahulu. Granat akan coba dilemparkan, granat ada di tangan kanan dari seorang Lightzeug, sudah dilemparkan. Meledak di sana, ada granat yang kedua mungkin akan coba dilemparkan, namun ternyata Reva juga melakukan menuju ke arah Red. Meledak sesaat lagi dan meledak, membuat Red Face kali ini harus memiliki 2 granat, namun ternyata Red Face Proning terlebih dahulu berhasil Proningnya untuk mendapatkan 1 pemain dari Krituke. 2 juga tumbang, tapi yang terakhir itu adalah Hook yang coba untuk mundur terlebih dahulu. Gila men, Red Face kalah
posisi menang mental, mendapatkan satu persatu anggota dari Krituke, bahkan kali ini hanya menyisakan seorang Hulk yang tersisa seorang diri dengan kondisi Fast yang sudah hilang 50% kekuatannya dan juga hanya memiliki 2 kit yang dipunya oleh seorang Hulk 2K. Last man bahkan dicari oleh Evos Reborn, mereka bakal langsung gerebek sebuah bunker yang ditempati oleh pemain terakhir dari Krituke. Cari kali ini di manakah elimination keempat untuk EVOS Reborn, namun Hook sudah terlalu dalam kalau kita lihat berada di dalam shelternya. Happy Menuju ke birthday. arah bawah, masih terus Happy mencari birthday. pastinya. Dengan adanya sebuah backup yang tepat saja Hook, namun ternyata Hook mendapatkan 2 kali ini. Buayanya dikutuk, kalau bisa 2 kenapa harus 1-2 didapatkan oleh seorang Hook, dan ada sebuah blunder dilakukan oleh EVOS Reborn. Wow, tadi gue bilang kalau posisi menang mental, tapi Hulk juga memberikan sebuah kejutan yang sama. Kalah jumlah, menang mental. 2 pemain dari EVOS take down karena memang strategi Happy Birthday yang sukses dilakukan oleh Hulk. Kali ini akan menjadi 1v1 situation antara Lizard versus Hulk di bagian bunker shelter ini. Ada granat di tangan kanan dari seorang Lizard, sudah dilemparkan. Granat pertama belum berhasil. Terus berupaya pastinya untuk mendapatkan pemain terakhir dari Krituke, Hulk, pemain yang bermain di poin season yang ketiga PMPL, bermain untuk 69 di season yang keempat PMPL kali ini. Ingin kembali ke PMPL untuk bermain di season yang kelima bersama dengan Krituke, namun keadaannya sulit untuk Krituke sementara waktu kalau kita lihat di klasemennya. Tapi Hulk masih membuktikan bahwa pemain ini punya kualitas. Wah, ini chaos banget kayaknya kalau kita lihat kondisinya saat ini, di mana tidak hanya satu titik terjadi pertempuran, bahkan di bagian sini juga ada Morph dan juga Cowboy Roar yang sudah mulai bersinggungan, di mana Kiko kali ini bakal memantau. Ada smoke yang ada di depan sana, di mana smoke itu diciptakan oleh seorang Leo. Ada pergerakan juga dengan menggunakan dasianya, 2 orang sudah mulai mepet, kali ini bakal siap untuk menembak ke arah Leo. Tapi sepertinya dari Cowboy Roar tidak ingin melanjutkan fight-nya, mereka hanya memberikan setup follow up aja. Tapi pergerakan dari Morph sudah mulai mengurung pemain-pemain dari Cowboy Roar karena satu pemain ngeflank, satunya lagi juga ngeflank, tapi Harvest sebuah flank yang dia ciptakan menuju ke arah Oki Ozora, menuju ke arah Rebellion, namun Rebellion tidak ada tembakan yang dia berikan ke arah Morph Team sementara ini. Masih ditahan saja kali ini tembakan dari pemain-pemain Rebellion. Slayer justru fokus menuju ke arah Cowboy Roar terlebih dahulu. Ada sebuah RB yang digunakan, tembakan mungkin akan coba dilontarkan namun ternyata belum. Masih ditahan juga, akhirnya melontarkan peluru-peluru panas menuju ke arah satu pemain dari Cowboy Roar. Hanya 1 peluru saja yang masuk, belum membuat 1 knockdown didapatkan oleh seorang Slayer. Wah, gila ya. Ternyata dari Rebellion kayaknya dia nggak tertarik dengan Morph Team. Mereka lebih tertarik dengan Cowboy Roar yang sudah melakukan setup di bagian compound di bawahnya Rebellion persis. Tapi mereka bakal dipaksa untuk bergerak karena zona keluar dari posisi mereka saat ini berada di bagian kanan dari area Snayanya sendiri. Bergerak pelan-pelan kali ini pemain-pemain dari Rebellion, mereka adanya satu-satunya tim. Mereka adalah satu-satunya tim yang ada di bagian utara kali ini. Dan kalau kita melihat nampaknya Supply Bank memiliki area yang sangat luas karena mereka berada di kanan. Kembali ada sebuah fight yang mungkin akan dialami oleh pemain-pemain BMW karena terdengar ada tembakan menuju ke area seorang Fuchs, bahkan 1 peluru masuk itu adalah peluru dari pemain-pemain Morph. Kita melihat juga Circle ternyata sangat sulit untuk dimainkan di match terakhir di hari ini. Ya betul sekali, Raibu bergerak. Supply Bank juga sedang mendapat tekanan Sanskui karena Zeus sudah mendapatkan 4 elimination. Berarti poinnya Zeus saat ini adalah 125 poin. Berjarak 10 poin aja dengan Supply Bank. Mereka tidak boleh tenang di game kali ini karena poin dia sudah mulai dipepet oleh Zeus dengan hanya terpaut 10 poin saja. Sementara dari Supply Bank mereka belum mendapatkan poin sama sekali. Bermain tenang dan bermain objektif kalau kita lihat pergerakan dari Supply Bank sementara ini. Kalau kita melihat juga ada sebuah rotasi yang cukup berbahaya, cukup beresiko dilakukan oleh pemain-pemain dari Zeus, tapi berhasil. Sejauh ini mereka bisa touchdown untuk berada di area compound ini, dan kalau kita melihat ini adalah harusnya adalah compound yang berada di dekat area school, sudah diambil oleh pemain-pemain dari Zeus. Dan kalau kita melihat juga ada beberapa tim yang dekat dengan mereka bisa dipantau dari area atas di compound yang mereka kuasai. Ya, itu dia setup dari masing-masing tim untuk di game yang terakhir. Tadi kita disuguhkan dengan sebuah fight yang begitu intens di bagian early game, tapi habis itu masuk ke mid game semua temponya kembali menurun.
Karena biasanya kita ngelihat itu tempo yang cepat di mid to late game. Tapi ini early to mid game kita udah ngelihat fight yang intens. Habis itu di mid gamenya malah agak pasif karena semuanya udah mulai mengurunkan niat mereka untuk fight, lebih memilih area yang aman untuk dipertahankan di akhir-akhir nanti. Ya, seperti yang sudah atau yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari Rebellion tadi, kita melihat Sukidi bersama dengan yang lainnya hanya fokus untuk melakukan sebuah boosting saja, tapi ternyata kali ini 21 Esport mulai melontarkan sebuah tembakan demi tembakan menuju ke arah lawan-lawannya. Kuda terbang juga diincar oleh seorang Cisun dengan mininya, kali 8 dia gunakan sebuah pick tipis, kembali melakukan proning lagi, sebuah mekanik yang ditunjukkan oleh seorang Cisun. Yap, betul. Cisun juga menerima beberapa tembakan dari arah kuda terbang, namun masih bisa ditutup karena dia tinggal ngepron doang. Ada beberapa tembok yang digunakan untuk menutup angle shoot dari bagian depan. Tapi semuanya akan kembali lagi dipaksa keluar sementara ini dari arah Yasnaya karena zona sepertinya akan menuju ke bagian open field. Ada crash yang terjadi, supply bank dan juga Zeus. Ini dua tim yang sedang balap-balapan poin berada di bagian rumah yang sama, masuk ke bagian dalam. Masuk itu aja satu orang, tidak ada follow up dari pemain supply yang lainnya. Pilot pun tumbang tetap terjadi dan ini sudah tidak bisa dihindari lagi Sanskui. Rosemary juga harus memberikan follow up ke bagian depan sebelum revive dan sebelum 4 pemain Zeus siap untuk menghabisi supply bank. Tapi lihat pergerakan dari supply bank, mereka sudah ingin mengambil sebuah resiko cukup besar, bahkan ada tembakan zoning out lagi untuk mengusir supply bank dari area yang sudah ditempati oleh tim Zeus saat ini. Padahal tadi kalau kita lihat, Zeus yang tumbang adalah pemain kunci mereka, yaitu Mikro. Tapi momentum tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Supply Bank. Justru Supply Bank ini lebih aman lagi. Mereka berpikir untuk langsung masuk ke dalam circle-nya, untuk menunggu pemain-pemain dari Zeus di dalam circle saja. Fight nanti akan terjadi di late game mungkin, tapi kalau kita melihat, area yang diambil oleh Supply Bank juga area yang cukup terbuka. Namun kita fokus juga kali ini menuju ke tempat yang lainnya, di mana GPX akan menahan pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain dari MKS saat ini. Akan dilakukan dengan ekor kali 4 yang Agansi berhasil untuk membuat Avirlo sangat low sekali. Avirlo bertahan dia di belakang sebuah bagi pemain yang sempat menjadi juara PMPL bersama dengan Geek, langsung dipulangkan oleh KP, pemain yang juga berpengalaman pernah bermain di PMPL. Wow, itu tembakan yang ditujukan ke arah mobil untuk meledakkan mobilnya dan membuat satu pemain tersebut dipulangkan ke arah lobby. Hilang satu pemain dan GPX kembali lagi lebih percaya diri menghajar pemain MKS yang lainnya. Kali ini Nix yang menjadi korban dari arah GPX. 3 elimination sudah mereka kumpulkan dan masih ada 14 tim dengan 40 orang kali ini yang masih bertahan di menit ke-17, Sanskui. Dan kalau kita melihat sementara waktu keadaannya adalah, wow, Lyzek berhasil mendapatkan 2 bahkan granat menuju ke arah pemain-pemain dari tim Rebellion. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Lyzek sejauh ini. Tapi keadaannya adalah banyak sekali yang tersisa satu pemain saja. Setidaknya ada 5 tim. Kuda terbang, EVOS, Maruzama, Crit 2K, dan juga MKS. Padahal Maruzama itu masih harus terus mengejar setoran dari segi poinnya. Betul. Gua setuju banget akan hal itu. Kali ini Maruzama kayaknya bakal sedikit berpikir negatif untuk lolos dan tidak lolos karena mereka hanya menyisakan satu pemain mereka saja. Dengan 3 elimination sudah dikumpulkan, menurutku masih kurang untuk mereka naik masuk ke bagian top 4-nya. Sukidin kali ini porting di arah pinggir jalan, masih mengambil sebuah sisi di bagian pohonnya juga. Ternyata lebih berfokus untuk menyelamatkan seorang Slayer terlebih dahulu daripada mereka melanjutkan fight ke arah EVOS Reborn yang hanya menyisakan seorang Lyzek. Kayaknya kali ini bakal menjadi Lyzek Esport, Atsui. Lyzek Esport untuk match yang terakhir karena memang hanya satu pemain tersisa dari mid game, namun terus bertahan sampai ke circle yang keempat. Maksud saya dari early game sampai ke mid game terus bertahan satu pemain ini, bahkan bertambah elimination demi eliminationnya, knock demi knock justru tadi didapatkan oleh seorang Lyzek. Berpindah kembali bermain di area garis dari circle-nya karena memang ini yang hanya bisa dimainkan oleh seorang Lyzek. Waduh, tiba-tiba baru touchdown. Circle-nya bouncing lagi ke arah barat, membuat Lyzek butuh effort lagi untuk dia masuk ke dalam zona. Zeus juga butuh bergerak masuk ke dalam zona dan Supply Bank menurut gue sekarang mereka bermain di bawah tekanan cukup besar karena poin mereka sudah mulai terkejar oleh Zeus Esports sementara ini. Jadi mau nggak mau mereka harus back on track lagi, mereka harus tenang lagi supaya mereka tidak melewatkan momentum ini untuk masuk ke satu slot ke PMPL nanti. Menjadi salah satu tim yang akan ke PMPL season 5. Gila, Zeus untung terabas loh. Kita lihat. Karena kalau kita lihat ya Zeus bermain dengan cukup baik. 5 elimination sudah dikumpulkan. Bahkan rival mereka yaitu Onyx sudah pulang. Namun kita melihat
lihat juga kali ini fight demi fight dialami oleh pemain-pemain Red Bull Rebellion. Geo menjadi hero untuk sementara waktu. Revive juga akan coba dilakukan kepada seorang Supidin, tapi Zeus juga datang. Fight akan terjadi. Zeus kali ini berhadapan dengan pemain-pemain 21 Esport, 1 tumbang, 2 tumbang, bahkan dari 21 Esport. Nikro menjadi confirm elimination karena FJ juga melakukan sebuah tembakan menuju ke arah Nikro yang sedang tersungkur ke arah tanah. Betul sekali, 3 pemain aktif harusnya yang bakal dimiliki oleh Zeus sementara ini karena Nikro sudah dipulangkan ke bagian lobby. Mereka bertemu dengan 21 Esport, ada takedown lagi yang terjadi. Elder kali ini bakal menjadi korban. GPX mulai mendekat ke arah kompon milik BMW. BMW mendapatkan area kompon yang begitu enak untuk sementara ini, tapi mereka bakal digempur dan granat dari Batman connect. 1 kembali tumbang dari arah tim Zeus, tinggal Mercy yang tersisa. Granat berikutnya dari Batman bakal dilemparkan ke bagian dalam rumah ini, akan segera diintip. Meletum masih belum mampu untuk dipulangkan, ternyata bakal bergerak Batman dengan menggunakan UAV tapi Molotov juang untuk mendapatkan slot dan membalas poin dari Superman untuk momen yang mereka dapatkan sementara ini. Tapi Zeus juga dipulangkan ke arah lobby. Ini menjadi kesempatan untuk dunia game kalau misalkan mereka mampu membalap 2 tim ini. Namun dunia game juga sedang dihadapkan dengan fight yang sulit dan dunia game pun pulang. Lobby, entah apa yang terjadi, tiba-tiba tim yang punya peluang, tim yang punya kesempatan untuk masuk PMPL seakan mereka tidak ingin masuk, pulang ke arah lobby mereka. Wow, kita sudah tidak melihat supply bank, kita tidak melihat Zeus, DG juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini berarti sebuah zona nyaman untuk Onyx karena Onyx berada di peringkat kedua overall leaderboard, tapi 7 tim masih tersisa. Game masih berjalan, masih diupayakan untuk 7 tim yang tersisa kali ini. Ada Cowboy Roar yang sudah mendapatkan bagian kecil di arah zona yang kelima, bahkan mereka juga tinggal bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona berikutnya. BMW bakal menahan pergerakan dari GPX, di mana kali ini agensi yang mulai mengintip ke depan, tapi di bagian belakang ada FJ dengan granat yang bakal dilemparkan meletup, bahkan tidak hanya memulangkan 1 pemain, bahkan juga menggeser 2 mobil Forting dari arah tim GPX. Tiba-tiba menggila pemain-pemain dari 21 Esport yang menjadi motor serangan mereka adalah Batman walaupun sudah dipulangkan. Namun Batman berkontribusi sangat besar sekali atas pulangnya tim Zeus tadi. Batman menjadi MVP di PMCC kemarin dan saat ini bergabung bersama tim 21, tapi tiba-tiba granat juga datang dari BMW. Bisa saja BMW mendapatkan 4 WWCD keempat mereka sedang diperjuangkan di match terakhir hari ini. Betul sekali, agensi masih tertahan, last man standing dari GPX. Aduh, ini tapi posisinya nggak enak banget nih. Depan BMW, belakang 21. Foxe masih ada beberapa utility yang bakal dilemparkan ke arah depan sana, namun masih belum mampu untuk mendapatkan pemain terakhir dari GPX kali ini, di mana agensi tertahan. Namun Kopinli sudah mulai mendekat menuju ke arah smoke yang dia buat untuk maju dan mengintip ke arah lower ground yang ada di sekitar compound milik BMW. BMW paling enak, mereka punya compound, mereka punya high ground, mereka punya vehicle, dan mereka tentunya masih punya utility untuk melakukan setup masuk kembali ke bagian tengah seperempat dari circle ke-6 ini. Tapi di tengah-tengah pertempuran yang bisa terjadi antara BMW dan juga pemain 21 Esport masih ada 1 pemain GPX, tapi ya betul sekali. Pastinya Isaac terlihat sangat-sangat luar biasa untuk match kali ini, bertahan terus-menerus. Namun kita juga melihat ternyata Harvest mendapatkan 1 pemain dari Cowboy Roar, 1 tumbang, ada balasan belum kelihatan on point. Kalau kita lihat Isaac justru kali ini akan coba diincar oleh Harvest dan dipulangkan oleh Morph Harvest. Oke, Morph mendapatkan elimination yang berikutnya. Kali ini mereka bakal membangun pergerakan untuk masuk ke dalam zona, sedikit memepet ke arah sebelah kanan tentunya, tapi Tisun juga sudah mulai bergerak dari 21 Esport. 2 tim akan bergerak secara beriringan, tapi Tisun menuju ke bagian Maruzama di mana ada Kingu yang masih tertahan seorang diri. Kita Maruzama masih berjuang untuk mendapatkan slot terakhir ke bagian PMPL, menjadi ninja dan dilindas begitu tragis. Tisun memulangkan Maruzama ke arah lobby. Semakin besar kesempatan untuk Supply Bank tidak terbalap oleh tim-tim yang ada di bawah dia. Ini dia sebuah fight yang terjadi, sebuah match terakhir yang sangat mendebarkan sekali, match terakhir yang pastinya semua dipertaruhkan di match ini, namun ternyata Maruzama tidak bisa bertahan. Dan kita juga melihat Foxe melakukan sebuah tapping yang berhasil. Kali ini 21 Esport menggila di match yang terakhir. Kemana saja 21 Esport? Mereka bisa menunjukkan permainan seperti ini, tapi justru baru di match yang terakhir. Kalau dari match pertama di hari ini, pasti keadaannya berbeda untuk 21 Esport. Betul, ini tapi dilihat dulu nih, berapa jumlah elimination yang nantinya bakal dikumpulkan oleh 21 Esport. Akankah mampu membalap poin dari Supply Bank di 135 total poin atau tidak mampu? Karena mereka masih ada potensi untuk membalap sebelum game ini berakhir. Potensinya bakal masih ada, tapi dari Kopinli tembak ke bagian atas. Fox juga melihat Kopinli, sebuah tembakan yang tidak diduga tadi, sebuah momentum yang tepat di
poin untuk 21 Esports sementara ini. Masih terus dicari, terdengar ada sebuah tembakan tadi dengan AWM kalau tidak salah atau M24, namun ternyata kali ini Fox didapatkan oleh K-Mine menjadi pemain yang berbahaya, pemeran antagonis untuk semuanya. K-Mine maju dia, 8 elimination sudah dikumpulkan oleh BMW, namun Flux juga tumbang karena adanya Morph dari area kanan menuju ke arah pertahanan dari 21 Esports yang sedang melakukan revive. Berhasil harusnya revive yang pertama namun tidak, atau mungkin tidak berhasil untuk yang kedua, dan harusnya berhasil karena tiba-tiba BMW juga berhenti untuk melakukan revive. Betul sekali, ini bakal melakukan reset untuk BMW dan juga tim 21 Esports. Mereka bakal bertahan untuk merevive terlebih dahulu sebelum mereka bergerak masuk ke dalam zona. Tapi harusnya mereka nggak butuh effort terlalu banyak, apalagi buat 21 Esports karena Jason masih ke bagian mereka. Lihat pergerakan tentunya kali ini Harvest bakal menembakkan Jason, namun Jason masih bisa bertahan dan sebuah gunung karang bendera untuk perfect dimainkan oleh Jason, menjatuhkan satu persatu anggota dari Morph Team. Leo terus melakukan proning terlebih dahulu, tapi kembali bangkit pemain-pemain dari 21 Esports. FJ, pemain yang sangat-sangat baik bermain bersama Zone di season kemarin, sempat bermain bersama Rimo Bima juga. Kali ini dia datang bersama dengan tim 21 Esports, namun Morph juga dipulangkan ke arah lobby. Tersisa pemain dari Cowboy Roar, tersisa dari BMW dan juga 21 Esports. Granat ada di tangan kanan dari K-Mine, sudah dilempar. FJ! FJ pun tersungkur ke arah tanah karena granatnya on point. Granat selanjutnya akan coba dilemparkan kembali. Granat sudah dilemparkan, meledak di sana. FJ menjadi confirm eliminasi. Tidak sekali oleh pemain satu ini. K-Mine sangat-sangat luar biasa, dia dalam bermain di set yang terakhir. Betul sekali, tinggal mencari pemain terakhir dari 21 Esports yang masih tersembunyi di balik sebuah twin car atau mobil bucin yang masih dipakai sama Cisun buat bersembunyi. Flux bergerak pelan di tengah-tengah smoke, sementara K-Mine yang bakal membuka terlebih dahulu dan mendapatkan tempat yang cukup nyaman, ditembak terus karena mobil ingin diledakan dan Cisun dipaksa mundur. Ini kayaknya udah nggak ada utility lagi yang bisa memberikan damage karena Cisun, entah itu molotov ataupun granat, karena dari BMW mereka hanya melakukan setup smoke-nya saja. Kita melihat ini dia menuju ke WWCD keempat untuk BMW. 2 melawan 1 Cisun, masih memiliki kesempatan tapi sudah diketahui nampaknya dari seorang Cisun. Namun tidak berhasil dan ternyata Cisun, wow, dia yang mendapatkan winner chicken dinner. 21 Esports mengakhiri fight dengan sangat luar biasa. Backup yang gagal dilakukan oleh BMW. Cisun menunjukkan kualitasnya, pemain yang sempat bermain bersama Victim Sober kali ini datang menuju ke BMPL. Mungkin saja itu yang akan coba dialami oleh 21